Shalom, bertemu lagi dengan saya, Didit Yuli. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas Injil Barnabas. Apakah Injil Barnabas sesuai dengan fakta sejarah atau tidak? Karena akhir-akhir ini ada banyak sekali orang yang mengklaim bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang asli. Jadi, saya sangat tertarik untuk membahasnya. Kalau ini adalah Injil yang asli, kenapa masuk dalam kategori apokrif atau tidak lolos dalam kanonisasi Alkitab? Nah, apa itu kanonisasi Alkitab? Kanon berasal dari bahasa Ibrani ganeh dan dari bahasa Yunani kanon yang artinya gelagah atau alat pengukur atau mistar, karena gelagah pada waktu itu dipakai sebagai alat pengukur. Jadi dalam kanonisasi Alkitab, kanon itu berarti sebagai ukuran atau standar untuk menentukan apakah kitab-kitab ini adalah firman Allah atau tidak. Adapun standar atau ukuran yang dipakai dalam kanonisasi, yang pertama adalah apakah kitab-kitab ini diilhamkan oleh Allah atau tidak, seperti yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian, apakah dinubuatkan oleh para nabi atau tidak, seperti yang tertulis di Ibrani 1 ayat 1. Kemudian selanjutnya, apakah kitab ini mengisahkan hal-hal yang benar tentang Allah, manusia, dan sebagainya atau tidak, seperti yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 1. Kemudian selanjutnya, apakah kitab ini berkuasa untuk merubah hidup manusia atau tidak, seperti yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Dan yang terakhir, apakah kitab ini bisa diterima oleh gereja secara keseluruhan. Nah, melalui proses inilah akhirnya Injil Barnabas tidak masuk dalam kanon Alkitab atau disebut kitab apokrif atau apokrifa. Nah, saya punya bukunya. Kebetulan ini adalah buku tentang kitab apokrifa atau Injil Perjanjian Baru yang tidak masuk dalam kanonisasi. Salah satunya adalah Injil Barnabas. Nah, kenapa Injil Barnabas tidak masuk dalam kanonisasi? Karena lucu, Injil ini baru ditulis pada abad ke-16. Dan yang lebih lucu lagi, Injil ini ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Jadi mana ada Injil yang datangan terlambat, ditulis pada abad 16, kemudian ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan kanonisasi Alkitab ataupun fakta sejarah. Karena kalau seharusnya Injil ini ditulis oleh Barnabas, Injil Barnabas seharusnya ditulis pada akhir abad pertama dan menggunakan bahasa Yunani, karena bahasa persatuan yang dipakai pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Nah, memang pada waktu itu ada juga Injil, bukan Injil, tapi surat Barnabas. Nah, surat Barnabas ini terdapat di Kodeks Sinaiticus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi Kodeks Sinaiticus ini berasal dari abad keempat dan surat Barnabas itu ditulis di akhir abad pertama. Nah, apa saja isi surat Barnabas? Jadi surat Barnabas ini sangat menolak ataupun dia mengkritisi tentang ritual-ritual agama Yahudi. Kemudian yang kedua, di dalam surat Barnabas ini dia juga menulis bahwa kitab Perjanjian Lama hanya efektif jika dilihat dari sudut pandang kitab Injil. Dan surat Barnabas ini juga sangat menentang ajaran Gnostik, yaitu ajaran sinkretisme dari Yudaisme
kemudian filosofi Yunani, dan juga Kristen, yang dalam praktek agamanya orang-orang Gnostik ini sangat menekankan hidup kudus atau kemurnian hidup dan sangat menolak bersentuhan dengan dosa. Nah, kembali ke Injil Barnabas. Nah, kenapa kami orang Kristen menolak Injil Barnabas bahwa ini adalah kitab yang palsu? Karena tadi ya, alasannya bahwa Injil Barnabas palsu itu karena ditulis pada abad ke-16. Jauh sekali rentang waktu antara Yesus dengan penulisannya. Jauh sekali. Dan isi dalam Injil Barnabas itu sangat bertentangan dengan kitab-kitab Injil atau keempat kitab Injil. Injil Barnabas itu isinya tentang keesaan Allah, yaitu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian dalam Injil Barnabas juga terdapat tulisan bahwa nanti Mesias itu tidak datang dari orang Israel, melainkan dari keturunan Ismail. Yang ketiga, dalam Injil Barnabas juga dituliskan bahwa setelah Yesus ada nabi lain selain Yesus. Dan kemudian yang keempat, dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Yesus tidak mati di salib karena Yesus diserupakan dengan Yudas. Nah, dari isinya saja ini sudah sangat bertentangan dengan Injil Sinoptik dan tidak sesuai dengan kitab Injil. Karena Injil Barnabas itu menekankan tentang kenabian seorang nabi di agama yang lain. Oleh karena itu, kami sangat menolak keras bahwa Injil Barnabas adalah Injil palsu, tidak sesuai dengan fakta sejarah dan tidak lolos dalam kanonisasi Alkitab. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.